Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldan Khubban dengan NIM 204210258. Baiklah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang landasan kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Mungkin Anda dapat membayangkan andai kata sebuah bangunan rumah yang dibangun tidak menggunakan landasan pondasi yang kokoh, maka ketika terjadi goncangan atau diterpa oleh angin sedikit saja, rumah tersebut akan mudah roboh. Demikian halnya dengan kurikulum, jika dikembangkan tidak didasarkan pada landasan yang tepat dan kuat, maka kurikulum tersebut tidak bisa bertahan dengan lama dan bahkan dengan mudah dapat ditinggalkan oleh para pemakainya. Bila bangunan rumah roboh yang diakibatkan tidak menggunakan landasan atau pondasi yang kuat, kerugian tidak akan terlalu besar, hanya sebanding dengan harga rumah yang dibangun. Dan jika kondisi keuangan memungkinkan, maka dengan segera akan mudah dibangun kembali. Tapi bila yang roboh itu kurikulum sebagai alat untuk mempersiapkan manusia, maka kerugiannya bersifat fatal dan tidak bisa diukur dengan materi, karena menyangkut dengan upaya memanusiakan manusia. Landasan kurikulum: merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum. Dengan landasan yang kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong kehidupan jauh ke masa yang akan datang. Penggunaan landasan yang tepat dan kuat dalam mengembangkan kurikulum tidak hanya diperlukan oleh para penyusun kurikulum di tingkat pusat atau bisa disebut juga makro, akan tetapi terutama harus difahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pengembang kurikulum di tingkat operasional (satuan pendidikan), yaitu para guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan, supervisor, dewan sekolah atau komite pendidikan, dan para guru serta pihak-pihak lain yang terkait. Dengan diterapkannya kebijakan pemerintah, yaitu pengembangan kurikulum operasional dilakukan oleh setiap tahun pendidikan dengan program kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, maka seluruh jajaran di setiap satuan pendidikan harus memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang landasan pengembangan kurikulum, dan landasan operasional harus dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan kurikulum di setiap satuan pendidikan di sekolahnya. Hanya ini dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.